Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, sebelum mulai belajar, kita baiknya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia melanjutkan materi pekan lalu. Dengan indikatornya yaitu memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Yang kedua, menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Dan yang ketiga, menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Ini materi pekan lalu tentang memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Nah, untuk memperkirakannya, kita bisa melakukannya dengan cara membaca judul teksnya. Oke, sebagai contoh, judul teks pola hidup sehat. Nah, dari judul ini bisa kita perkirakan. Yang pertama, misalnya ada definisi pola hidup sehat, kemudian ada manfaat pola hidup sehat, dan yang ketiga, macam-macam pola hidup sehat. Setelah kita melakukan perkiraan informasi teks non-fiksi, kita bisa lakukan dengan membaca judul teks non-fiksinya. Nah, setelah membaca judul teks non-fiksinya, kita bisa mencocokkan hasil perkiraan dengan membaca teks non-fiksi. Nah, jangan lupa tugas pekan lalu itu dikumpulkan ya, yang mencari perkiraan dari judul tips menjaga kesehatan tubuh. Oke, poin yang kedua yaitu menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Nah, caranya itu ada dua macam. Pertama itu dengan tertulis atau menuliskan teks berdasarkan informasi yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua secara lisan, artinya dibaca atau diucapkan secara langsung. Oke, selanjutnya poin yang ketiga yaitu menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Caranya, yang pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting di dalam teks. Yang ketiga, membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. Dan yang keempat, mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Nah, apabila kalian diminta menjawab pertanyaan berdasarkan teks lisan, kalian bisa berkonsentrasi atau perlu berkonsentrasi dalam menyimak teks tersebut. Kemudian, catatlah kata kunci pada teks dan dengarkan soal yang dibacakan. Nah, kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Sementara informasi yang kita bisa dari teks non-fiksi itu ada dua macam. Ada informasi yang tersurat, ada juga informasi yang tersirat. Informasi yang tersurat artinya informasi tersebut ada di dalam teks. Namun, informasi yang tersirat artinya informasi tersebut tersembunyi sehingga harus kita simpulkan terlebih dahulu. Oke, sebagai latihan, coba kalian kerjakan soal kuis yang ada di halaman 85. Kalian bisa kerjakannya di buku tulis dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Jika ada soal-soal yang belum paham atau ada materi-materi yang belum kalian mengerti, kalian bisa tanyakan ke ustadzah langsung atau kalian bisa WA ke wali kelas masing-masing. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.